Flashback 2 bulan lalu, pertama kali Onin ke rumah Ruth dan Wiganda. Wiganda tampak berdiri di depan rumah melihat Ruth pulang bersama seorang perempuan yang tidak dia kenal. Onin langsung menyapa Wi yang tampak lebih cantik dari foto. Wi heran siapa ini? Ruth memperkenalkan Onin yang adalah adik Tawon. Setelah di dalam, Onin memberitahu kebetulan dia ingin berkonsultasi dengan Ruth mengenai melanjutkan studi PhD. Kebetulan juga Ruth sedang belajar untuk PhD. Wiganda teringat saat Pen memberitahunya dia melihat Ruth bersama dengan seorang wanita di universitas. Kelihatannya tidak normal. Lalu On juga memegang tangan Ruth di depan Wiganda. Dia pun tampak tidak senang dan begitulah bagaimana Onin secara terang-terangan masuk dalam rumah tangga Ruth dan juga Wiganda. Scene beralih, Wiganda yang memberitahu Nudi bahwa dia sudah mendapatkan apartemen di dekat sini untuk Nudi. Jadi Nudi tidak perlu jauh-jauh lagi. Itu artinya Nudi diterima bekerja. Lagi pula temannya Nudi juga sudah merekomendasikannya. Wiganda mengakui kemarin Nudi dan temannya bisa membuatnya tertawa. Sangat jarang Wiganda tertawa seperti ini. Nudi heran kenapa Nona Wiganda jarang tertawa. Setelah dewasa, Nudi baru akan mengerti ucap Wiganda. Nyonya Waiwan pernah mengatakan padanya bahwa Nona Wi baik hati dan keluarganya bahagia. Semua orang sangat iri, bahkan Nyonya sendiri juga. Jadi dia tidak menyangka Nona Wi jarang tertawa. Wi pun hanya tertawa mendengarnya. Nudi berterima kasih karena sudah menerimanya bekerja di sini. Lalu tiba-tiba Janejep menelpon Wiganda. Langsung saja mereka bertemu dan membahas masalah apartemennya. Janejep melihat Ruth ada di sana dan Ruth sering mengunjungi apartemen itu. Wiganda penasaran apa Onin tinggal bersama Ruth di apartemen itu. Janejep masih ragu. Wiganda menuntut foto, tapi Janejep tidak sempat memotretnya, tapi dia akan melakukan yang terbaik untuk menyelidikinya. Wiganda ingin tahu jika dia bisa menangkap bahasa Ruth, apakah Ruth akan mengakhiri permainannya seperti sebelumnya. Janejep bingung dengan perkataan Wiganda. Wiganda menjelaskan selama ini sepertinya Ruth melakukan semua ini hanya untuk kesenangan. Jika tertangkap, Ruth tidak akan terus berhubungan dengan wanita itu. Setiap kali dia tidak bisa mengejarnya, Ruth akan merasa itu sangat menarik. Ini adalah pernikahan, bukan permainan. Janejep tidak mengerti mengapa wanita cerdas seperti Wiganda mau ikut dalam permainannya. Dia rasa tidak perlu memikirkan itu karena Wi masih berada dalam permainan ini, karena dia tidak mau kalah darinya. Apakah ini adil? Orang yang tidak melakukan kesalahan malah harus bersedih sendiri. Mendengar itu, Janejep punya cara untuk membantu Wiganda. Setelah itu, Wiganda tiba di rumah sedang duduk memikirkan perkataan Janejep. Lalu Ruth datang dan memberitahu bahwa minggu ini dia tidak di rumah. Dia akan pergi ke seminar di Pattaya dengan tim universitas. Wiganda juga ingin ikut, tapi Ruth tidak mengizinkannya karena terakhir kali Wiganda ikut, Wi mengeluh bosan, jadi dia pergi sendiri saja. Wi menebak Ruth pasti akan pergi bersama Onin. Ruth menyangkalnya dia hanya akan pergi dengan rekan-rekan kerjanya. Dia tidak akan melakukan hal-hal yang bisa merusak reputasinya. Dan kali ini dia mungkin pergi menyetir mobil sendiri karena dia merasa tidak nyaman jika pergi bersama orang lain. Dasar mulut buaya. Wiganda pun mengiyakannya. Begitu Ruth pergi, Wi teringat saat Janejep memberitahunya bahwa Ruth ingin membawa Onin keluar kota. Wi pun tampak kesal karena Ruth membohonginya. Keesokan harinya, benar saja Ruth dan Onin pergi bersama. Onin tampak bahagia bersama Ruth. Mereka berdua juga menikmati kebersamaan di pantai. Setelah itu, mereka berdua pergi ke hotel sendiri-sendiri agar tidak dicurigai. Mereka berdua pun pura-pura tidak saling kenal. Setelah tiba di kamar, Onin malah masuk ke kamar Ruth. Setelah di dalam, Ruth yang tidak sabar langsung ingin mencumbu Onin, tapi On tidak ingin terburu-buru. Ruth tidak ingin menunggu lagi, dia sudah membawa Onin ke sini. Tapi Onin memberitahu bahwa dia bukan wanita yang sembarangan tidur dengan orang lain. Tapi Ruth merasa dia bukan orang lain. Onin tetap menghindar. Onin bertanya bagaimana Ruth akan mengurus dia dan Kak Wiganda. Onin sudah tahu Ruth dan Wiganda sudah menikah. Onin mengerti dia tidak pernah berpikir untuk menggantikan Wiganda. Ruth pun bertanya apa yang On inginkan. Jika On memberitahunya, apakah Ruth akan melakukannya?
tapi dia akan memberitahu Ruth lain kali saja. Namun satu hal, dia akan memperlakukan Wiganda dengan baik. Dia tidak ingin membuat masalah bagi Ruth dan juga Wiganda. Saat mereka akan berjumpa, tiba-tiba bel pintu Ruth berbunyi. Ruth menyuruh On untuk bersembunyi dulu di dalam kamar. Rekan dosennya masuk dan mengajak Ruth untuk minum kopi. Tapi Ruth menolaknya karena dia sudah minum. Saat dosen itu ingin melihat kamarnya, Ruth mencegahnya dengan alasan dia ada urusan lain. Padahal ada Onin di dalam. Dosen itu akan memberitahu dekan bahwa Ruth tidak akan ikut minum bersama. Saat Ruth mendengar dekan baru juga minum kopi, dia juga akan ikut dan meminta dosen itu untuk menunggunya untuk ganti baju. Begitu dosen itu pergi, On keluar dengan sedih karena Ruth akan turun. Ruth harus turun, jika tidak mereka akan sebel pada Ruth. Ruth meminta On untuk tunggu di sini saja. On tampak kesal diganggu. Tak lama kemudian Ruth pun turun, tapi tiba-tiba dia bertemu Janejov. Ruth pun kaget dan bertanya apa yang Janejov lakukan di sini. Janejov datang untuk berkumpul dengan teman-temannya. Janejov balik bertanya bagaimana dengan Ruth dan dengan siapa dia datang. Ruth menjawab dia datang untuk ikut dalam seminar dengan para rekan kerjanya. Lalu dia pun pergi. Tak hanya itu, Ruth juga dikagetkan dengan kedatangan Nat dan juga suaminya. Ruth bertanya apa yang mereka lakukan di sini. Nat beralasan pengen mengajak mereka untuk bermain. Penasaran apa yang lainnya juga datang. Nat membenarkannya. Lalu salah satu rekan dosen pun memanggilnya. Pun langsung bertanya, katanya Dr. Wiganda tidak ikut. Lalu dia melihat Wiganda juga ikut. Ruth pun terheran-heran menatap Wiganda ada di situ. Wiganda heran, Ruth menatapnya seperti itu, seolah-olah belum pernah melihatnya. Kenapa Wiganda tidak memberitahunya sebelum datang? Wiganda beralasan Pen yang mengajaknya karena kasihan melihat Wi stres belakangan ini. Wi juga ingin bersantai. Tak lama kemudian, Pen dan suaminya juga tiba. Pen menyuruh Sing untuk keluar jalan dengan imbalan 3.000 baht. Lalu Wiganda pun pamit pergi. Tapi sebelum pergi, Wiganda meminta kartu kamar Ruth padanya. Dia akan membawa barang-barangnya ke atas. Ruth pun kaget karena di kamarnya ada Ornin. Ruth menawarkan untuk meminta staf hotel membawakannya di kamarnya. Wiganda curiga apakah ada sesuatu. Lalu Ruth pun dengan terpaksa memberikan kartu kamarnya. Saat Wiganda akan pergi ke kamarnya Ruth, dia sempat khawatir menerima kenyataan jika Ornin benar ada di kamarnya Ruth. Teman-temannya menyuruh Wiganda untuk cepat-cepat pergi ke kamar. Mereka juga akan ikut bersama Wiganda. Wi yang mengatakan ingin mengakhiri ini dan sekarang adalah kesempatannya. Lalu mereka pun pergi. Sementara itu, Ornin masih di kamar Ruth sedang melihat baju-bajunya yang seksi. Lak mencoba mendengar di balik pintu dan mendengar ada orang di dalamnya. Lalu mereka pun buru-buru masuk. Namun saat mereka masuk, mereka hanya mendapati cleaning service yang sedang membersihkan kamar. Pen dan Lak langsung memeriksa lemari dan kamar mandi, tapi mereka tidak menemukannya. Pen bertanya pada cleaning service apakah ada orang lain, tapi mbak itu menjawab saat dia datang kamarnya sudah kosong. Lalu dia pun pamit pergi. Ganda pun tampak kecewa. Lak protes apakah informasi Janejov itu salah. Sedangkan di bawah, Onin seperti baru tiba di hotel, padahal tadi hampir bersamaan datang dengan Ruth ya. Lalu dia pura-pura menunggu di depan resepsionis dan menyapa Wiganda dan teman-temannya yang baru turun. Dia beralasan dia datang untuk membawakan dokumen untuk Kak Ruth. Harus mampir ke kamarnya dan bertanya di mana kamarnya. Wiganda menawarkan agar dia saja yang membawakannya pada Ruth. Kebetulan dia juga mau pergi mencarinya. On menolaknya, dia tidak ingin merepotkan Wiganda. Dia adalah asisten Ruth dan dia harus melakukan tugasnya. Lalu tiba-tiba Ruth pun datang dan pura-pura mengambil dokumen yang dibawa Ornin. Wiganda heran, sekarang kan ada banyak perusahaan kurir, mengapa tidak menyuruh mereka yang mengantarkannya? Pengiriman kurir praktis dan cepat, tidak perlu begitu repot. Tapi menurut Ruth itu tidak perlu, dokumennya sangat penting, harus ada tanda tangan kepala universitas. Jadi dia menyuruh Onin mengambilnya dari universitas. Sebelum Ruth pergi, Pen mengajak Ruth untuk makan malam bersama sebentar. Ruth pun mengiyakannya. Lalu Onin pun tanpa malu-malu meminta agar dia juga boleh ikut makan bersama mereka. Ini adalah makan malam teman dekat. Onin boleh ikut jika tidak merasa canggung. Onin membela diri, dia dan Wiganda sangat dekat jadi tidak mungkin canggung. Tapi Pen menyangkalnya.
Lalu dia pun menanyakan hubungan Wiganda dengan Janejab apakah dekat. Lak emosi apakah Onin tidak mengerti. Onin pun pamit pergi. Pen kesal dengan Onin yang bermuka tebal. Sudah berkata seperti itu tapi masih saja bisa tertawa. Lak juga tidak tahan dengan jalang itu. Tiba-tiba Janejab menyela, itu tidak sebanding hal yang Onin lakukan padanya jauh lebih parah. Pen protes, Janejab memberikan informasi yang salah bahwa Ruth dan Onin pergi bersama. Tidak mungkin, dia mendengarnya sendiri. Sementara itu, Onin masuk ke kamarnya dengan kesal. Flashback saat Onin masih di kamar Ruth menelpon Onin dan menyuruhnya untuk cepat keluar dari kamarnya. Wiganda sudah naik. On kaget kenapa Wiganda bisa ada di sini. Ruth memaksa Onin untuk cepat-cepat berkemas dan pergi dari kamarnya. Onin panik apa yang harus dia lakukan. Ruth menyuruh Onin untuk berpura-pura baru tiba untuk membawakan dokumen padanya. Atau apapun yang penting Onin harus segera keluar dari kamarnya sekarang. Onin pun sangat kesal. Baguslah Wiganda datang jadi mereka bisa mengakhiri semuanya, ucap Onin. Sementara itu, Nat dan suaminya masih duduk-duduk di lobi. Nat terlihat bosan dan ingin pergi, tapi suaminya yang sedari tadi memperhatikan Wiganda dan Ruth tidak mengizinkannya. Dokter Wiganda saja masih duduk, jelas Wiganda bukan orang biasa. Dia sedang mencari kesempatan agar Tuan Ruth memperkenalkan orang-orang itu padanya. Nat ingin suaminya istirahat saja di kamar, tapi suaminya malah menyuruhnya untuk diam saja. Saat Ruth hendak pergi, Pong Lawe cepat-cepat menghampirinya untuk mengantar Ruth. Melihat itu, Ruth pun memperkenalkan para dosen itu pada Pong Lawe. Di sisi lain, Nudi berpamitan pada Nyonya Waiwan dan juga pamannya. Dia juga berterima kasih sudah membantunya mencari pekerjaan. Nyonya Waiwan mengklaim bahwa Wiganda tidak berani menolaknya. Tapi Jenderal Tagenda malah mengeluh istrinya membiarkan Nudi tinggal di luar karena orang lain sudah tahu bahwa Nudi adalah anak angkat. Nyonya Waiwan malah mengomeli balik suaminya. Lalu Nyonya Waiwan menyuruh Nudi untuk melakukan hal yang dia katakan pada Nudi jika tinggal di rumah Wiganda. Tapi Nudi memberitahu bahwa dia tidak tinggal di rumah Nona Wiganda. Nona Wi membantunya mencari apartemen. Nyonya Waiwan kesal Wi yang tidak membiarkan Nudi tinggal di rumahnya, padahal dia sudah bilang agar Nudi tinggal di rumahnya. Malah repot-repot menyewa apartemen. Nudi tidak apa-apa, dia sendiri juga tidak ingin merepotkan Nona Wiganda. Tapi Nyonya Waiwan protes, dia ingin Nudi tinggal di rumah Wiganda karena ingin Nudi membantunya mencari tahu informasi. Jenderal Tagende kaget kenapa Waiwan ingin mencari tahu masalah pasangan lain. Nyonya Waiwan penasaran seperti apa hubungan mereka. Setiap kali berita selalu mengatakan tentang betapa sempurnanya mereka. Suami istri tinggal bersama, bagaimana mungkin tidak pernah bertengkar. Nyonya Waiwan menyuruh Nudi agar jangan sampai Wiganda tahu dia menyuruh Nudi ke sana untuk mencari tahu tentang mereka. Lama kemudian, teman Nudi Yotakan datang membantunya untuk pindah. Dia mengeluh Nudi yang pindah jauh sekali. Dia akan sering mencarinya. Nudi protes Yotakan yang tiba-tiba datang padahal dia sudah memesan taksi. Yotakan khawatir tidak ingin Nudi pindah sendirian. Lalu mereka pun pergi. Di dalam rumah, Jenderal Tagende kesal melihat mereka berdua. Dia khawatir Nudi hamil dengan Yotakan dan akan mempermalukan keluarga mereka. Tapi menurut Nyonya Waiwan itu bagus karena jika Nudi tetap di rumah itu malah akan mempermalukan keluarga. Nudi adalah anak yang cerdas, dia tidak akan melakukan hal yang bodoh, singgung Waiwan. Sementara itu, Pong Lawe sedang bersiap untuk makan malam. Dia protes istrinya Nat yang berpakaian biasa saja. Dia pun mulai membandingkan Nat dengan Dokter Wiganda. Dia ingin Nat berpakaian lebih baik dari orang lain, bahkan teman-temannya tidak membicarakan Nat. Nat tidak ingin di antara teman membandingkan menang atau kalah. Ini hanya makan malam biasa. Tapi Pong Lawe bersikeras dia tidak mau teman-teman Nat merendahkan mereka. Dia juga membandingkan Wiganda yang lebih baik dari Nat.
Ruth hanya diam saja diomeli suaminya yang suka membandingkan istrinya dengan Wiganda. Suami yang tidak bersyukur ya. Di sisi lain, Pen mengomeli Sing yang belum mandi juga. Sing mengeluh dia tidak mau pergi, tapi Pen bersikeras dia harus pergi bersama. Melihat Sing yang masih tidur, dia pun menawarkan uang 10.000 baht. Langsung saja Sing bangun dan setuju untuk pergi. Sementara itu, Wiganda juga sedang bersiap. Namun saat di kamar mandi, dia melihat sebuah lipstik. Dia pun semakin curiga dan yakin Onin pernah berada di kamar Ruth. Ruth masuk dan merapikan rambutnya. Wi menatap sini Ruth. Ruth heran dengan tatapan Wiganda. Apakah Wi datang untuk mencari celah kesalahannya? Wi bersikeras temannya yang mengajaknya ke sini. Tidak ada yang perlu ditakutkan jika Ruth tidak memiliki celah. Ruth bertanya apa dia terlihat takut. Wiganda membenarkannya. Sejak mengenal Ruth sampai sekarang dia tidak pernah melihat Ruth takut pada sesuatu. Kalau begitu, Ruth menganggap itu sebagai hal baik. Wi juga tidak akan waspada padanya lagi. Juga tidak akan membiarkan orang lain ikut campur dalam urusan mereka lagi. Karena dia tidak suka itu. Wiganda hanya bisa bersabar sambil melihat lipstik yang dia temukan. Wi pun terbayang saat Onin dengan sengaja menaruh lipstik itu. Tak lama kemudian, Ruth dan Wiganda ke tempat makan. Setelah itu, Nat dan suaminya datang juga. Penglawe memperkenalkan anggur dari perusahaannya. Lalu datang juga teman-teman Wiganda yang lain. Pen yang melihat Nat diam saja menyuruhnya untuk berbicara saja. Ini bukan di rumahnya. Pen juga melihat anggur yang dibawa Penglawe dan meminta sedikit. Tapi Penglawe malah mengatakan bahwa anggurnya hanya untuk orang-orang yang berkualitas. Pen tidak terima dan membalas anggurnya hanya untuk orang-orang yang bisa menguntungkannya saja kan. Melihat adu mulut itu, Wi mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan kabar Sing. Dia dengar Sing sedang bersiap membuka kafe. Sing membenarkannya. Namun tiba-tiba Penglawe menyinggung Pen yang membukakan kafe untuk Sing suaminya karena Sing tidak punya pekerjaan. Pen kesal dan ingin melabraknya, tapi Lak menahannya dan menenangkan Pen. Lalu mereka pun makan bersama. Tiba-tiba Wiganda mendapatkan telepon dari Janejop. Janejop memberitahu Wiganda bahwa dia sudah datang ke tempat parkir dan memeriksa mobil Onin. Mobil Onin tidak ada, jadi dia tidak mungkin datang belakangan. Wi menyeru Janejop untuk membiarkan dulu. Lalu tiba-tiba Onin datang dengan gaunnya. Langsung saja dengan sengaja dia meminjam lipstik pada Wiganda. Lipstiknya hilang dan dia tidak tahu ada di mana. Wiganda dengan sinis memberikan lipstik yang dia temukan di kamar mandi Ruth. Onin pura-pura kaget lipstiknya sama dengan punyanya. Mereka berdua punya selera yang sama. Wiganda dengan sinis mengatakan dia tidak menyukai hal yang sama dengan On. Dan ini seharusnya lipstik yang sengaja On lupakan. Dia tidak suka menyimpan barang orang lain. Rasanya sangat sembarangan dan tidak sopan. On malah tertawa bertanya di mana Wi menemukannya. Wiganda tahu On dengan sengaja melupakannya di mana. Dengan sinis Wiganda kembali ke meja. Disusul Onin datang dan menyapa semuanya. Dia meminta maaf karena terlambat. Ruth pun memperkenalkan On yang adalah asistennya. Penglawe memuji asisten Ruth yang sangat cantik. Ruth memperkenalkan teman-teman Wiganda di situ. Tak lama kemudian, Janejop juga datang. Wiganda tersenyum melihat wajah Ruth yang kesal. Lalu Wiganda memperkenalkan Janejop yang adalah temannya. Menurut Janejop, perkenalan Nona Wiganda terlalu pendek. Dia adalah Janejop, teman Nona Wiganda, dan dia adalah mantan suami On. Tapi dia dan On masih berteman baik. Menurut Lak, itu bagus, jarang melihat orang yang sudah berpisah masih berteman baik. Dan meminta Janejop untuk menceritakan bagaimana itu bisa terjadi. Ruth tampak tidak senang. Janejop memberitahu ada banyak hal yang tidak bisa dia ceritakan, tapi intinya semuanya sangat menakjubkan. Tapi Ruth merasa menceritakan masa lalu itu tidak berarti. Tapi menurut Wiganda ada beberapa hal jika disembunyikan sendiri juga tidak berarti, malah akan mendapatkan penderitaan. Mengungkapkan beberapa urusan pribadi mungkin tidak akan membuat orang itu perlu menyembunyikan sendiri lagi. Janejop setuju dengan Wiganda. Namun bagi Ruth, mengungkapkan urusan pribadi sendiri tidak menguntungkan, hanya akan merugikan.
Ada beberapa urusan pribadi yang harus terus mereka biarkan menjadi urusan pribadi. Tak terima, Wiganda mengatakan jika seseorang benar-benar baik, dia pasti akan tetap sama di depan dan di belakang, baik itu terhadap diri sendiri ataupun terhadap orang luar. Dan pada akhirnya perempuan pun menang. Melihat ketegangan itu, Penglawe mengalihkan untuk mereka bersulang bersama-sama. Setelah itu, Wiganda menyendiri disusul Janejob. Janejob menenangkan Wiganda. Wiganda sudah melakukannya dengan sangat baik. Tapi ini tidak seperti yang dia pikirkan. Bahkan jika tertangkap basah olehnya, mungkin tidak akan seperti sebelumnya. Sebelumnya dia pikir Ruth masih mencintainya dan melakukan semua ini hanya karena dia rasa itu menarik. ที่ทำทุกอย่างก็แค่สนุก Ingin melihatnya bermain dengannya, namun sekarang Ruth mungkin ingin dia keluar dari permainannya. Dan apakah Wiganda akan keluar semudah itu? Bukankah Wiganda bilang Wi tidak mau kalah? Mengapa Wiganda tidak menarik Ruth ke dalam permainannya dan bukan bermain dengan Ruth? Wi tidak mengerti maksud Janejob dan bersambung. Permainan apa yang akan dilakukannya? Jangan lewatkan episode selanjutnya. Bye-bye.